Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngebahas tentang anjing aku yang kemarin aku ceritain. Kemarin kan aku sudah membahas corgi secara umum lah. Ini tuh hari ini aku mau ngebahas secara detail. Ya, corgi aku punya tuh kayak gini sih sifatnya kayak gitu. Ini namanya corgi aku namanya Gracia. Dia tuh lahir di Valentine Day 14 Februari 2016. Kacek itu se-Indonesia selisih beberapa bulan sama anakku yang pertama, sama-sama lahir tahun 2016. Nah, ini aku awalnya punya anjing ini tuh aku lihat-lihat iklan dari Instagram. Memang beberapa channel aku saring ya, aku lihat-lihat mana yang aku sesuai gitu. Ya kalau memang patokannya sih kayak lihat anjing-anjingnya Zephyr, kayak lucu banget Zephyr corgi itu. Kalau kalian ngeliat Instagram itu lucu-lucu banget. Tapi kalau itu memang kualitas premium, jadi memang kualitas buat anjing show ya. Nah, terus kita cari-cari lagi yang sesuai sama budget kita nemuin namanya, nanti aku kasih di bawah, aku lupa namanya. Ini dia itu dari Bandung kalau nggak salah. Aku nemuin dia pas umur 1 bulan. Nah, di 1 bulan itu udah cocok nih sama si Gracia ini. Aku DP dulu, terus habis itu kita boleh pilih nama, tapi harus berawalan dengan huruf G karena untuk identifikasi breedernya sesuai, mungkin dia identifikasinya sesuai abjad ya, untuk melihat beberapa kali dia sudah induk ini sudah menganakkan gitu loh, sudah menghasilkan anak. Nah, menurut kami si breedernya Gracia ini benar-benar kerjasamanya baik banget. Jadi dari pas habis kita DP sampai di hari H pengiriman tuh dia benar-benar kooperatif banget. Sampai sebelum dia naik kereta pun itu tuh dikirimin fotonya, terus dikirimin pas di mobilnya juga dia nggak di kandang, di pangku sama yang punya. Terus pokoknya kayak sayang banget sih memang sama anjing gitu. Nah, si Gracia ini kan karena dari Bandung dikirim naik kereta. Dari Bandung itu berangkat jam 9 malam sampai Semarang jam 5 pagi. Terus kita pagi-pagi langsung nih Gracia, pagi-pagi kita langsung ambil di stasiun karena takut anjingnya kenapa-kenapa. Tapi ternyata sama yang punya dibawain, sama breedernya tuh dibawain minum, ada minumnya. Terus habis itu ada dog foodnya, jadi dog food dari sana supaya mungkin dia ngejaga kalau misalnya kita mau ganti pakan tuh nggak kaget gitu anjingnya. Jadi dikasih dog food yang sebelumnya dia makan di sana gitu. Tapi sih kenyataannya sih memang kita cocoknya pakai dog food itu ya Royal Canin, karena memang baunya mungkin anjing suka ya. Jadi lama sih aku pakai itu, nyoba ganti-ganti itu. Kalau dulu sih kepentok di anjing aku yang jantan, yang corgi yang jantan itu memang agak susah di pencernaannya. Jadi akhirnya kita pakai Royal Canin yang sebelumnya dari Bandung itu, yang Gracia pakai sebelumnya itu. Kalau untuk kesehatannya Cia setelah dari turun kereta tuh benar-benar lincah, langsung turun langsung oke, jalan-jalan ke sana mari, masih lari-lari, nggak ada masalah berarti. Pup juga bagus. Kalau Cia dibandingin pitbull aku yang Bella itu, yang aku pernah cerita, itu kecilnya jauh lebih nakal, dia jauh lebih aktif, jauh lebih lincah. Pertama kali datang aja dia di hari pertama atau hari kedua, aku kasih di belakang, ceritanya biar potty training supaya nggak pipis pup di dalam rumah. Malah di belakang tuh malah numpain deterjen cair, 1 liter deterjen cair tuh habis deh dibuat mainan sama dia, dibuat seluncuran sama si Bobo, si corgi jantan itu. Dia benar-benar innocent, tanpa bersalah, malah seneng banget.
Terus akhirnya kita harus bersih-bersih rumah, padahal baru banget pulang dari Semarang gitu. Ya untung aja waktu itu belum punya anak, jadinya ya bisa fokus buat bersihin gitu. Nah, kalau kesehariannya dulu kecilnya Cia itu ada corgi jantan yang tadi aku ngomong namanya Bobo itu, maaf ribet. Sama Bobo itu dia biasanya tuh lari-lari di dalam rumah. Emang mungkin waktu itu kita nggak ngatur perilaku dia di dalam rumah gitu. Jadi mereka bebas boleh lari-larian di dalam rumah. Kalau sekarang sih sama Bella, mereka nggak boleh main di dalam rumah. Kalau mau main ya di depan, kalau nggak di belakang, supaya nggak nggak nabrak anak-anak juga. Lebih bisa diatur sih di dalam rumah gitu. Nah kalau secara potty training yang aku tadi bilang, potty training itu aku bahas ke potty training lagi. Potty trainingnya si Cia ini lumayan cepat, jadi dia jarang banget untuk sampai pup di kandang. Kalau nggak sampai kepaksa harus berjam-jam ditinggal di kandang, dia baru pup dan pipis di kandang. Kalau memang waktunya itu dia bisa tahan, dia pasti pipis di luar, karena memang dia juga jijik. Anjing yang jijian, memang suka kebersihan, nggak mau jorok gitu tempat tidurnya, jadi dia jarang banget buat pipis pup di kandang. Pernah sih pipis pup di kandang itu beberapa kali pas aku lahiran, karena memang ditinggal lumayan lama ya, jadinya dia akhirnya kepaksa dan pipis pup di kandang gitu. Memang kita tuh kalau punya anjing biasanya kita latih untuk di kandang terlebih dahulu sampai lulus potty training. Begitu juga dengan Bella, sampai sekarang sih masih belum lulus potty trainingnya. Nanti kalau memang potty trainingnya udah oke, dia udah bisa kandangnya bersih terus, udah bisa pipis pup di luar, itu biasanya kita lepasin, maksudnya tidur bareng. Kalau sekarang Gracia tuh tidur satu kamar sama kita, nggak di atas kasur, cuman di bawah kasur gitu, tapi masih satu kamar. Dia nggak bisa kalau nggak tidur di dalam AC karena memang bulunya kan tebel. Nah kalau si Bella sih masih di kandang, dan memang dia bulu pendek, jadi dia kayaknya nggak terlalu suka AC sih kalau menurut aku. Kalau Cia pokoknya kalau ada AC nyala dia pasti nyari tempat yang paling adem menurut dia. Kalau pas panas banget kasihan dia pasti ngeluarin lidahnya sampai hehe, padahal ya kalau manusia biasa sih nggak terlalu panas, tapi kalau Gracia udah ngeluarin lidahnya gitu sampai kayak kecapean gitu. Nah kalau untuk dua corgi yang aku punya itu, yang jantan dan betina, si betinanya kan Gracia. Kalau Gracia tuh tidak terlalu sensitif untuk perubahan lingkungan baru. Kalau dia tuh seneng diajak jalan-jalan, diajak naik mobil tuh seneng banget. Terus kalau untuk pup dia pasti selalu bagus, jarang banget mencret, jarang banget sampai lembek. Kalau yang satu lagi corgi yang aku punya yang jantan itu yang nama Bobo itu mudah stres, jadi kalau misalnya diajak ke tempat baru pasti pupnya lembek atau mencret malahan. Begitu juga kalau ganti-ganti makanan dia nggak bisa, jadi harus di satu makanan aja, di satu dog food aja gitu. Nah kalau cerita kalau misalnya ada tamu datang atau paket datang, itu pasti Gracia udah tahu duluan, masih dia langsung gonggong. Merupakan tipikal anjing yang cerewet juga. Kalau Bella mah cuek gitu, mau ada orang datang juga nggak ada suaranya, tapi kalau Gracia pasti udah gonggong duluan. Tapi uniknya sih kalau misalnya dia pas kalau tamu itu masuk dalam rumah nggak digonggongin, tapi malah dideketin, dia kayak mau cari tahu gitu, pengen cari perhatian, pengen dielus. Kalau menurut aku sih corgi itu benar-benar anjing yang ramah ya, jadi ya ada baik ada buruknya. Jadi misalnya kalau ada orang jahat, jadinya kalau di dalam rumah dia anggap itu teman, tapi kalau misalnya di luar rumah memang dia anggap orang asing gitu. Jadi terlalu baik sih kalau buat orang asing ya menurut aku sih, karena terlalu ramah Gracia ini. Kalau memang buat anjing rumahan terus main sama anak-anak, benar-benar cocok banget buat milih corgi karena ramah banget sama anak-anak. Kalau Gracia ini tuh bahkan tuh pengalah, jadi kalau aku kan punya anak umur 1,5 tahun yang masih belum bisa diatur ya, karena kan memang masih di bawah 3 tahun.
Nah itu suka kadang mainnya terlalu frontal sih sama Gracia, kayak misalnya dijambak kupingnya atau dipukul-pukul gitu. Tapi kalau Gracia nggak pernah yang namanya gigit, geram, gonggong, nggak pernah. Dia kalau misalnya ditindas kayak gitu, biasanya dia tuh langsung pergi biasanya, cari tempat buat ngumpet. Dia pokoknya males aja gitu, dia tinggal pergi sama Gracia. Tapi nggak pernah dia yang nyerang balik tuh, nggak pernah sama sekali. Si Corgi ini, terutama Gracia tuh, ya Bobo juga sih, itu memang tipe anjing yang mager sih. Kalau buat kalian yang mager cocok banget, karena emang dia sukanya tuh di umur dewasa ini ya aku ngomong ya. Kalau pas kecil memang sangat aktif, jadi gerak terus kayak anak mungkin di bawah 3 tahun ya, gerak terus. Tapi kalau udah tuanya ini ya kerjaannya mager, tidur di bawah kolong, tidur di tempat adem kayak gitu, bener-bener mager banget. Kalau nggak diajak olahraga ya udah nggak kemana-mana. Nah kalau si Cia ini baru akhir-akhir ini setelah punya Bella, dia diajak jalan-jalan, sekalian program diet juga, karena kemarin memang sudah kebablasan. Gracia sudah mencapai bobot 18 kilo, padahal seharusnya berat normalnya 15 kilo. Nah kemarin lumayan ada Bella, mereka jalan-jalan, lumayan sih Cia turun jadi 16 kilo. Kalau tipikal Cia tuh emang semangat di awal, jadi pas awal-awal dia narik-narik gitu. Tapi nanti paling 500 meter kemudian dia udah mulai capek, udah mulai nurut, tahu harus hemat tenaga karena mungkin dia tahu bakal diajak jalan jauh. Jadinya lebih, kalau buat dibawa pakai leash tuh lebih enak sih, kayak nggak bawa anjing sih. Kalau dia lebih nurut, jadi rantainya nggak tegang gitu, dia dibawanya santai. Ya memang Corgi itu meskipun energik tapi memang stamina-nya tidak bertahan lama ya, nggak kayak Pitbull. Beda sama Pitbull, beda karakter. Yang aku tadi bilang kan Cia kegemukan, itu selain olahraga dia juga diatur pola makannya. Cia makannya itu sehari 2 kali, per makan 150 gram, jadi total makan 300 gram per hari ditambah dengan olahraga. Sekarang bobotnya sekitar 16 lebih lah, 16, gitu. Nggak kayak dulu lagi 18 kilo, udah kacau banget, gendut banget pokoknya dulu, ipel-ipel banget. Karena ya kerjanya Cia selain habis makan, terus habis itu nanti ikut anak-anak tidur lagi di tempat AC, mager seharian dia mager, terus habis itu sampai sore nanti dia makan lagi. Ya gimana nggak gendut ya kan. Gracia ini sekarang makannya raw food. Kemarin tadi aku bilang kan waktu kecil dia makan raw food Royal Canin. Nah sekarang ini dia makannya raw food, memang olahan dari cari-cari resep kayak gitu, dan dia nggak bermasalah diganti raw food. Secara pup juga bagus. Sekarang misalnya Bella nggak habis, dia makan raw foodnya Bella yang bukan merek yang dia biasanya, itu pun juga nggak masalah. Jadi dia memang tipikal anjing yang nggak begitu bermasalah untuk pencernaannya. Tapi memang itu beda-beda ya, maksudnya nggak bisa disamaratakan. Kalau Corgi itu pencernaannya baik, karena si Bobo aku punya yang anjing jantan nggak sebaik Gracia pencernaannya. Kalau soal grooming, si Gracia itu mandi 1 bulan sekali, termasuk potong kuku, potong bulu kaki supaya nggak licin kalau pas lari-larian. Aku punya cerita, dia tuh pernah di groomingin di pet shop, itu kayaknya tuh kepotong terlalu dalam kukunya, jadi dia masih punya trauma sampai sekarang. Jadi kalau kakinya udah dipegang pas habis mandi itu dia udah ketakutan duluan, karena takut sakit ya kan, kayak kita udah punya trauma disakitin misalnya jarum pas masuknya nggak benar, atau pernah mengalami kesakitan yang lebih gitu. Jadi kalau pas dilakuin lagi kan kayak udah takut duluan gitu. Nah Gracia tuh punya ketakutan itu gitu. Kalau untuk bulu itu kan karena bulunya Gracia tuh tebel, jadi
rontok banget di lantai. Memang buat kalian yang pengen pelihara memang harus sering-sering bersih-bersih karena bulunya tuh, bulu-bulu halus tuh rontok-rontok di mana-mana gitu. Nempel juga di baju. Jadi buat kalian yang memang nggak terlalu suka atau punya alergi, memang nggak terlalu cocok. Tapi kalau kami punya alergi pun ya kami memang sayang sama binatang, jadi nggak masalah sih ya, tergantung di kaliannya. Dan satu informasi tambahan, aku biasanya nyisir bulunya Gracia itu ya paling seminggu sekali. Kadang kalau misalnya kita memang pas lagi inget atau pas lagi megang Gracia gitu, kita sisirin aja supaya mengurangi rontok bulu yang ada di lantai gitu. Nah, itu informasi dari aku tentang anjing aku, Gracia Corgi. Yang sebelumnya aku ceritain secara umum, ini aku ceritain si Gracia itu sifatnya seperti apa, dan si Bobo juga aku sekilas-sekilas aku bahas di sini karena untuk perbandingan supaya nggak menyamaratakan Corgi itu seperti ini gitu. Nah, ini semoga membantu buat kalian. Thank you udah nonton sampai habis. See ya!